Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are... Timnas TC Indonesia di Bali berlangsung cukup panjang dan menguras tenaga. Total, PSSI menetapkan seluruh skuad Garuda stay di Bali selama 10 hari penuh sebelum menjalani laga krusial menghadapi China dan Jepang di matchday penutup round 3. Namun, di tengah latihan yang mulai intens, hari ketiga tim kepelatihan bersama federasi sepakat mengambil keputusan bahwa anak buahnya beristirahat sejenak untuk beristirahat dan bersantai merefleksikan diri. Nah, karena TC berlangsung di Bali yang terkenal dengan wisata alam pantai yang indah dan mempesona, kebanyakan dari mereka memilih untuk menginjakkan kaki di pasir putih. Beberapa pemain yang baru sampai layaknya Misilkers pun ikut serta bareng oleh Rummenigge. Tapi bagi El Capitano Ceises, kegiatannya beda sendiri. Ia nggak banyak tampil, tapi jadi sorotan paling menyala dengan penampilan elegan habis berenang. Ia juga sangat ramah dengan para penggemar. Selain itu, masih banyak kegiatan lain dari para pemain selama break latihan. So, inilah berbagai cerita liburan skuad Garuda saat libur TC. Dampak dan tujuan TC di Bali sudah sangat terasa jelas bagi tim Garuda. Para pemain gak hanya fokus pada latihan fisik, tapi psikologis dan pikiran juga sedang ditenangkan setelah menjalani musim yang panjang dan berat bersama timnya masing-masing. Pemusatan latihan Timnas Indonesia yang digelar di Bali diliburkan sehari pada tanggal 28 Mei. Sejauh ini, sudah hadir 26 wajah para pemain yang aktif di Bali. 5 lainnya masih menyusul dalam perjalanan. Hingga ada yang masih memperkuat klubnya masing-masing, seperti Kevin Dix dan Martin Paes. Sementara satu lainnya, yakni Jordi Amat, dilaporkan mengalami sakit tenggorokan akut. Ia masih belum ikut sesi latihan sama sekali, bahkan belum menikmati waktu senggang di Bali. Jordi kami sarankan beristirahat karena mengalami radang tenggorokan fase akut. Saat ini kondisinya terus membaik, kata keterangan dokter Timnas, Alvan Nur Asyar, dikutip dari kitagaruda.id. Kembali lagi pada TC hari ketiga, Kluivert memberikan jatah libur. Sebuah momen yang tak disia-siakan oleh para pemain. Mereka bisa bebas dari skema latihan dan strategi untuk melangkah keluar. Menikmati nuansa tropis Pulau Dewata, bersantai, bermain, menjelajah, bahkan berwisata. Semua punya cerita masing-masing. Dan sorotan kamera pun mengarah ke circle pemain bocah yang tengah menikmati waktu luangnya. Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam terlihat bermain pedal dengan semangat kompetitif khas anak muda. Yang menarik, di pinggir lapangan tampak sosok yang tak asing oleh Rummenigge, bersandar santai, namun sorot matanya tajam mengamati, seolah sedang menakar taktik dan mengatur tempo. Dalam momen ini, Mang Ole, begitu ia akrab disapa, berubah peran, bukan sebagai striker melainkan Coach Ole. Namun keseruan itu tidak berhenti di sana. Rizky Ridho, sang bek Persija mendadak menunjukkan bakat tersembunyinya, bukan di lapangan melainkan di dunia tarik suara. Suasana mendadak jadi bintang dangdut Akademi Timnas. Ridho menghibur rekan-rekannya dengan suara merdu atau mungkin sekedar mengundang tawa. Terekam dalam story Egy Maulana Fikri, tawa pun pecah. Dengar sendiri deh suaranya. Tak lama berselang, suasana bergeser ke tepi pantai. Ole Rummenigge terlihat sedang mencari udara segar. Tertangkap kamera penggemar, striker berdarah Belanda itu tengah berdiri di bawah langit cerah Bali. Kipas kecil setia menemani, menyejukkan pipinya yang kepanasan. Sebuah detail sederhana, tapi selalu ada. Tapi Ole tak sendirian, Misilkers pun mengunggah momen yang serupa. Dalam potongan Insta-story-nya, mereka terlihat bersama di pantai yang sama. Ole bahkan sudah melepas kaosnya, mungkin ingin sekedar berjemur di bawah sinar matahari tropis. Striker Oxford United tersebut tampil santai, menikmati hari libur seperti warga lokal. Sementara itu, Mace juga tertangkap kamera
tampak bersama Dean James dan Justin Hubner. Wajah mereka menceritakan kebingungan. Mungkin lagi mencari tempat makan atau hanya ingin tahu jalan pulang. Di sisi lain, suasana menjadi lebih syahdu. Rafael Strijk sendirian, duduk menatap laut lepas. Minuman dingin di tangan, pandangan kosong ke cakrawala, sebuah momen hening dan reflektif. Beberapa penggemar sempat menghampiri, meminta foto dan tanda tangan. Tapi sang penyerang tetap tenang, menghadirkan ketenangan di tengah hingar-bingar hiburan. With each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Dan saat para bocil tengah berpetualangan, Kelvin Verdonk memilih rute berbeda. Tak lagi bersama rombongan muda, Verdonk kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan rombongan bapak-bapak elit. Bersama Joey Pelupesi, Stefano Lillipali, dan Shane Patinari, ia terlihat bersantai di sekitar hotel. Terlibat obrolan hangat, tawa santai, dan secangkir kopi sore hari. Sedangkan satu bapak-bapak lain, Emil Audero Mulyadi, terpantau sendirian sedang menikmati secangkir kopi di warkop. Tak jauh dari mereka, sosok lain yang mencuri perhatian sang kapten sejati, Jesus. Tanpa banyak unggahan, tanpa banyak kata, Jesus hadir dengan ketenangan yang dalam. Tiba di Bali pada hari Rabu, ia memilih tak banyak bergerak. Refleksi menjadi prioritas, tampak duduk di pinggir kolam renang. Kadang berenang sendiri, kadang sekadar diam. Namun meskipun tenang, Che tetap hangat. Saat fans datang menghampiri, ia membalas dengan senyum ramah, tanda tangan, dan pelukan singkat. Sebuah aura kaptennya begitu terasa, diam tapi mengisi ruangan, tenang tapi tegas. Satu hari libur, 1000 cerita. Dari tawa yang tumpah, canda yang membuncah, hingga keheningan yang bermakna. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. Yap, terlepas dari apapun, cerita yang terjadi di hari libur kemarin, mulai dari canda tawa, pantai, pedal, berenang, hingga suara dangdut Rizky Ridho. Hari-hari itu kini telah usai. Hari selanjutnya, fokus para pemain timnas Indonesia kembali pada satu hal, yakni TC, dan TC. Training demi training camp, latihan, evaluasi, pematangan strategi. Karena di balik semua ini, ada tujuan utama yang jauh lebih besar, membela merah putih dan mengibarkan kehormatan di atas rumput hijau. Liburan hanyalah jeda, sekejap waktu untuk mengatur ulang nafas, refleksi singkat untuk menenangkan pikiran sebelum kembali berlari mengejar harapan rakyat. Dan dalam perjuangan ini, mereka tidak pernah benar-benar sendiri, karena dukungan dari kita semua adalah bahan bakar semangat yang tak terlihat tapi sangat mereka rasakan. Jadi tetap percaya untuk mendukung, karena langkah mereka adalah langkah kita juga, dari Bali menuju panggung yang lebih besar. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.